Ada 2 pertimbangan utama atau beberapa pertimbangan. Pertimbangan pertama tentu, mereka-mereka yang berhadapan setiap menit berisiko tertular, itu Oke, tentu harus mendapat prioritas karena dia harus dilindungi keselamatannya. oke. Tetapi yang kedua bahwa penyediaan vaksin juga, tidak bisa dapat sekaligus banyak, karena bertahap. Oleh karena itu tentu Mhm, pemerintah melakukan ya. prioritas-prioritas, gitu. Itu Intinya itu. prioritasnya. Pertanyaan lanjutan saya Prof. Sujatmiko, keluarga mereka dapat juga nggak? Sekarang pertanyaannya adalah ketika tenaga medis, perawat, dokter dikasih duluan, keluarga mereka termasuk nggak? Kan mereka juga ketemu sama keluarganya. Ya, jadi ada beberapa pertimbangan. Pertimbangan pertama tadi, bahwa yang berisiko terutama, nah kalau jumlahnya cukup, tentu kan kita belum tahu berapa vaksin yang akan tersedia dan beberapa kebutuhan. Kebutuhan sudah diperhitungkan oleh teman-teman Kementerian Kesehatan. Itu beberapa yang tersedia pada tahap pertama kita sampai sekarang belum tahu karena tergantung produksi dari Bio Farma, impor dan segala macam. Ya, Dan yang kedua ketersediaan adalah ya. yang berisiko kontak, ada kontak erat. Jadi ISAGI sudah mengeluarkan beberapa rekomendasi, walaupun yang sebagian besar memang sama dengan yang anukan Bapak Presiden, tapi ada beberapa detail-detail tambahan bahwa yang kontak erat dengan penderita misalnya atau berkontak erat juga dipertimbangkan. Jadi Kementerian Kesehatan sedang menyusun prioritas berdasarkan berapa yang tersedia vaksinnya dan beberapa kebutuhan itu sedang dicocokkan gitu. Prof, mungkin Ya, juga bisa dijawab oleh Dokter Iqbal. Ada dua isu menurut saya yang harus diantisipasi oleh pemerintah. Satu, soal nanti keadilan bagi mereka yang mau divaksin tapi mereka nggak dapat. Dan mereka tidak dapat penjelasan yang memadai kenapa tetangganya dapat dan saya enggak. Kenapa tenaga medis di rekan kerja saya dapat dan saya enggak. Itu satu isu yang harus diantisipasi yang pertama. Atau yang kedua, WHO sendiri mengakui adalah 1 dari 10 ancaman kesehatan global adalah keraguan orang atas vaksin. Kita bicara tentang juga ketidakpercayaan orang pada vaksin. Jadi satu soal keadilan untuk yang mendapatkan vaksin, yang kedua adalah ketidakpercayaan pada vaksin ini. Bagaimana Anda mengadres isu ini, Dr. Iqbal? Yang pertama saya lihat bahwa salah satu alasan mengapa kita harus memberikan vaksin ini duluan kepada limited target dalam hal ini petugas kesehatan dan sebagainya adalah karena nature vaksin itu sendiri. Kita tahu kan kalau vaksin yang akan datang pada awal-awal ini itu mestinya menggunakan emergency use authorization. Dan kita tahu bahwa hingga saat ini di seluruh dunia emergency use authorization yang kita berikan kepada vaksin itu, kalaupun vaksinnya sudah ada, maka itu digunakan kepada limited population. Jadi seperti misalnya kita lihat di Abu Dhabi kan menggunakan emergency use approval. Vaksinnya itu nggak diberikan kepada masyarakat umum, tetapi diberikan kepada tenaga kesehatan. Kemudian kita lihat misalnya di Cina, CanSino misalnya, atau Sinopharm misalnya. Ini juga menggunakan emergency use approval. Tetapi vaksinnya itu nggak bisa langsung diberikan kepada masyarakat umum, tetapi diberikan dulu kepada limited population seperti tentara, militer, dan sebagainya. Jadi saya kira ini merupakan justifikasi yang pertama. Yeah. Kemudian yang kedua, kita juga harus tahu bahwa di population kita itu sebenarnya ada yang kita kategorikan sebagai high risk dan ada sebagai low risk. Nah, di sini kita tahu bahwa ini kan nanti akan ada keterbatasan vaksin. Misalnya kita lihat vaksin Pfizer yang ada sekarang ini saja, itu pada tahun 2020 ini mereka cuma akan memproduksi sekitar 50 juta unit. Itu cuma cukup untuk sekitar 20 juta orang. Kemudian untuk tahun 2021 mereka akan memproduksi sekitar 1,3 miliar dosis. Sayangnya semua vaksin ini telah diborong oleh negara-negara maju. Jadi 90% vaksin ini itu telah diborong oleh Amerika, Inggris, Kanada, dan Jepang. Artinya Jadi apa itu? Buat kita apa, Dok? Buat kita itu yang pertama itu vaksin ini merupakan kesempatan bagi kita sebenarnya untuk saat ini itu berburu vaksin secepat mungkin. Jadi jangan sampai kita lengah. Kenapa? Karena kalau vaksin ini sudah benar-benar jadi, itu nanti sudah akan habis diborong. Misalnya kita lihat Moderna itu sudah 90% habis. Ya. Pfizer itu sudah 90% habis. Ya, cuman saya dengar dari Menteri BUMN Pak Erick Thohir yang juga punya tugas untuk membeli vaksin, pemerintah rasanya memang tidak ke arah untuk membeli Pfizer dan Moderna karena dari distribusi penyalurannya dari sisi temperatur nggak sesuai dengan negara kita.